Tes. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan juri yang saya hormati, serta para tamu undangan sekalian, ada satu pepatah mengatakan bahwa nama bagaikan bayangan. Kemanapun kita pergi maka ia akan selalu mengikuti, dan nama baik lebih berharga daripada emas. Maka dari itu perkenalkan, nama saya Alia Najwa Eka Sarwati dengan semangat membawa nama tim inovasi dari SMA Negeri 03 Bombana. Sebelumnya mohon maaf kepada Dewan Juri karena seharusnya di sini saya bersama dengan teman satu tim saya. Namun karena ada satu dan lain hal maka ia tidak dapat hadir pada kesempatan ini. Namun tetap dari awal sampai akhir penelitian dia turut andil yang sangat besar dalam penelitian ini. Sebelum memulai itu, ada satu hal yang ingin saya informasikan, bahwa menurut data dari Lembaga Lingkungan Hidup Dunia UNIPWCMC, bahwa Indonesia sebagai negara mega diverse menyimpan sekitar 10% spesies tumbuhan berbunga di dunia. Dan kebanyakan dari itu merupakan tanaman liar yang sering sekali dianggap mengganggu oleh masyarakat sekitar. Bagaimana jadinya ketika tanaman liar ini ternyata memiliki nilai farmakologis dan dapat dimanfaatkan untuk peningkatan ekonomi masyarakat lokal dan menjadi jalur baru dalam pemberdayaan sumber daya lokal. Maka dari itu kami ciptakan inovasi ini dan kami kemas dalam judul pembuatan sabun batang ekstrak tanaman lantana camathalin berbasis minyak sawit VCO. Mendahului presentasi kali ini, ada pentingnya bahwa untuk mengetahui apa yang melatar belakangi dan apa yang menjadi permasalahan sehingga inovasi ini muncul. Baik seperti yang kita ketahui bersama bahwa sabun merupakan alat kosmetik dasar yang sering sekali digunakan masyarakat untuk membersihkan kulit dari kotoran ataupun untuk perlindungan lebih sebagai antibakteri. Namun permasalahannya adalah kebanyakan sabun yang beredar di pasaran sekarang menggunakan bahan sintetis sebagai bahan utamanya, yang mana dapat membuat kulit iritasi pada kulit yang sensitif. Nah, solusi yang kami tawarkan adalah pembuatan sabun menggunakan ekstrak yang alami yang lebih aman untuk kulit dengan memanfaatkan tanaman liar yang sebenarnya banyak di sekitar kita. Selain alasan itu, Bombana juga memiliki wilayah yang strategis untuk inovasi ini. Pada data di tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan Sulawesi Tenggara, tercatat sekitar 59.000 hektar lahan perkebunan kelapa sawit di Sulawesi Tenggara, dan itu menduduki posisi ketiga di Pulau Sulawesi sebagai penghasil kelapa sawit terbesar. Kemudian juga ada VCO atau Virgin Coconut Oil yang mana dihasilkan dari saripati kelapa. Selain dari kelapa sawit, Bombana juga menghasilkan VCO yang banyak dan terkenal. Maka dari itu inovasi kami ini diharapkan dapat memberdayakan sumber daya lokal yang jarang sekali dilirik ataupun menambah nilai ekonomis dari sumber daya lokal kita. Adapun tujuan dan sasaran kami yang pertama adalah mengetahui bagaimana potensi dari ekstrak lantana camathalin terhadap pembuatan sabun batang, dan yang kedua adalah mengetahui berapa zona hambat yang dapat diciptakan dari ekstrak tanaman ini terhadap aktivitas bakteri di kulit. Adapun sasaran dari penelitian kami yang pertama untuk siswa, tentunya untuk menambah pengetahuan dan dapat dimasukkan dalam pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Adapun sasaran untuk masyarakat diharapkan dapat menjadi penghasilan sebagai industri rumah tangga. Adapun gambaran umum dari inovasi kami agar kalian dapat mengenal lebih dekat inovasi kami. Yang pertama adalah regulasi yang mendukung. Pada peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Inovasi yang kami hadirkan memungkinkan industri kecil dapat mengadopsi dan dapat dijadikan sebagai bahan perekonomian berbasis inovasi lokal, dan ini sangat didukung oleh peraturan pemerintah tersebut, mulai dari modal, tempat pemasaran, dan legalitas.
Adapun regulasi yang kedua adalah pasal 31 ayat 1 dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang intinya adalah dalam penelitian ini kami mengakses hak pendidikan kami dengan baik. Kami tidak hanya belajar teori namun kami juga berinovasi dan mempraktekannya dalam kehidupan nyata. Adapun regulasi yang ketiga adalah UU SPN atau yang dikenal dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang intinya adalah salah satu isinya pendidikan merupakan usaha sadar yang mana siswa diharapkan dapat meningkatkan potensi dalam dirinya, dan dalam penelitian ini sudah terbukti bahwa kami bisa meningkatkan potensi dalam diri kami sebagai siswa. Kemudian ada alokasi anggaran, yaitu yang kami keluarkan selama penelitian berjalan mulai dari awal hingga akhir, mencakup biaya pembelian bahan habis pakai, penyusunan proposal, administrasi lab, dan lain-lain yang berjumlah sekitar 1.785.000. Adapun sumber daya yang terlibat dalam inovasi ini tentunya adalah pihak sekolah, yaitu guru yang membimbing kami yang juga hadir pada presentasi kali ini, dan tentunya siswa-siswi yang melakukan penelitian, yaitu saya bersama teman satu tim saya. Adapun pihak luar dan institusi lain yang terlibat adalah Universitas Halu Oleo, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bombana. Adapun beberapa elemen-elemen penting yang ingin kami tonjolkan dalam inovasi kami kali ini, yang pertama tentunya adalah tanaman lantana camatalim atau yang biasa juga disebut dengan bunga tembelekan, saliera, atau yang biasa terkenal di daerah saya adalah bunga tai ayam. Biasanya kalau kita sebut tanaman ini pasti orang-orang ditanya, ih pasti bau, pasti tidak bagus. Tapi ternyata potensinya sangat tinggi Bapak Ibu. Yang pertama, bunga tembelakan ini bentuknya perdu, tingginya bisa mencapai 0,5 hingga 1,5 meter. Biasanya tumbuh di semak-semak, di pinggir jalan. Kalau sepanjang dari Bombana ke Kendari itu sangat banyak sekali pinggir jalan, namun dibiarkan saja terbengkalai. Kemudian, kandungannya ini berpotensi sebagai antioksidan, yaitu minyak ansiri, fenol, flavonoid, saponin, tanin, dan stetoid. Dan salah satu kandungannya yaitu flavonol dapat diekstrak menggunakan etanol 95%, yang mana kandungan flavonol ini sendiri memiliki potensi yang tinggi sebagai antibakteri seperti pada spesies Staphylococcus dan E. coli. Mengapa kami memilih tanaman liar ini untuk kemudian kami ekstrak dan dimasukkan ke dalam sabun batang? Karena sudah banyak sekali penelitian sebelumnya yang membahas tentang ekstrak tanaman ini. Yang pertama ada penelitian dari Siti Hajat dan kawan-kawan yang dikeluarkan pada tahun 2023. Inti dari penelitian ini adalah ekstrak tersebut memiliki tanaman tersebut memiliki daya hambat pada 4 bakteri pencernaan, contohnya E. coli, S. dysentery, STP, dan juga V. cholera. Pada penelitian selanjutnya yang dikeluarkan oleh Melia Sari dan kawan-kawan yang berjudul Uji Antiseptik Sabun Cair Ekstrak Daun Lantana Camatalim terhadap pertumbuhan spesies Staphylococcus, dan hasil dari penelitian ini adalah bahwa pada konsentrasi 9% ekstrak tanaman tembelekan memiliki daya hambat 6 mm pada Staphylococcus aureus dan memiliki daya hambat 7 mm pada Staphylococcus epidermis. Pada penelitian selanjutnya lagi, yaitu masih dilakukan oleh Melia Sari dan kawan-kawan mengenai uji antibakteri terhadap Staphylococcus epidermis, Staphylococcus aureus, dan Escherichia coli. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa ekstrak tanaman tersebut memiliki zona hambat yang dikategorikan tinggi pada ketiga bakteri tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, bakteri Staphylococcus ini atau spesies Staphylococcus ini sebenarnya merupakan bakteri alami kulit. Namun ketika dalam jumlah yang berlebih maka dapat menginfeksi, apalagi ketika masuk melalui luka yang terbuka atau ya. Berdasar dari penelitian tersebutlah maka kami terinspirasi untuk kemudian membuat sabun batang dari ekstrak daun lantana camatalim, yang mana sabun batang terkenal lebih praktis dan juga tidak menghasilkan limbah plastik. Kemudian kami di sini juga menggunakan minyak sawit dan virgin coconut oil atau VCO dalam proses saponifikasinya. Minyak sawit sendiri ini merupakan minyak nabati yang dihasilkan dari buah kelapa sawit. Kandungannya sudah terkenal sekali dalam perindustrian sabun karena ketiga asamnya dikenal dapat membuat sabun tahan lama, menjadi lebih keras dan menjadi lebih padat.
Kemudian VCO atau virgin coconut oil merupakan minyak yang berasal dari sari pati kelapa yang diproses secara higienis tanpa sentuhan api langsung dan tanpa tambahan bahan kimia yang mana tetap menjaga keasliannya. Kemudian komponen utama dari VCO sekitar 92% lemak jenuh dan diantaranya adalah asam laurat yang merupakan penambah kegunaan antibakteri pada sabun dan asam-asam lemak jenuh lainnya dapat menambahkan kelembutan di kulit pada sabun. Dengan menggunakan kedua minyak tersebut, ini maka kami secara langsung bekerja sama dengan UMKM lokal dalam pembelian minyak sawit dan juga minyak VCO ini atau virgin coconut oil. Adapun pembuatan sabun kami melakukan dua proses. Yang pertama adalah membuat ekstrak daun lantana camaralin. Pertama tentunya kami mengambil daun lantana langsung dari pohonnya, kemudian kami lakukan pencucian dan kami keringkan menggunakan oven untuk mempercepat prosesnya. Setelah itu kami melakukan pencacahan daun dengan menggunakan blender sampai betul-betul halus, lalu kami maserasi dengan etanol dengan perbandingan 1:25. Kami menggunakan 5 gram bubuk daun tembelekan dan kami menggunakan 125 ml etanol 95%. Setelah itu kami maserasi dalam waktu 24 jam. Setelah maserasi kami lakukan penyaringan untuk mendapatkan ekstraknya menggunakan kertas saring. Setelah itu kami evaporasi untuk menguapkan sisa-sisa etanolnya. Setelah itu jadilah ekstrak lantana camaralin yang dapat digunakan dalam proses pembuatan sabun batang. Kenapa? Next saja. Next saja. Next, kenapa dia tuh? Baik, sambil menunggu PowerPoint, saya lanjut saja. Setelah mendapatkan ekstrak, kami lanjut ke pembuatan sabun batang. Pembuatan sabun batang ini dikenal juga dengan proses saponifikasi atau proses penyabunan. Pertama kami menyiapkan alat dan bahan. Yang pertama tentunya wadah, cetakan sabun, mixer untuk mengadukan, dan Nah itu kan besar. Namanya dia tidak mau, kenapa tidak jalan? Tadi tuh udah jalan. Ya, aduh, habis waktu. Next. Next Mi. Tuh. Ya, dalam proses penyabunan atau saponifikasi kami menggunakan alat yaitu mixer, timbangan, wadah, dan juga cetakan sabun. Adapun bahan-bahan yang kami gunakan yaitu air suling, sodium laktat, NaOH, EDTA2Na, minyak sawit, VCO, dan castor oil. Dalam proses pembuatannya, yang pertama kami mencampurkan semua minyak mulai dari minyak sawit, VCO, dan castor oil. Setelah itu kami menambahkan larutan NaOH dan kami campurkan hingga mengental. Setelah itu kami menambahkan ekstrak lantana camaralin dan kami menambahkan EDTA2Na dan sodium laktat. Setelah tercampur hingga mengental sekitar 4-5 menit, kami pun memindahkannya ke dalam cetakan dan kami melakukan pengerasan. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan efek dari NaOH itu sendiri. Kemudian adapun implikasi dari pembuatan sabun batang kami, yang pertama, implikasi dari pembuatan sabun batang ada dalam beberapa bidang. Yang pertama adalah lingkungan. Nah, dengan penggunaan ekstrak yang alami dan dapat diperbaharui, maka inilah yang membedakan kami dari sabun-sabun sintetis lainnya, yang mana sabun sintetis menggunakan bahan baku sintetis yang berbasis minyak bumi dan kemudian produk ramah lingkungan. Sabun kami ini sifatnya biodegradable, jadi sangat mudah untuk terurai dengan alam. Selanjutnya ada dampaknya pada kesehatan, yaitu sifat antimikroba seperti pada jurnal-jurnal sebelumnya yang sudah saya berikan tadi. Kemudian dengan penggunaan bahan kimia yang standar, maka meminimalisir terjadinya iritasi pada kulit.
1 menit terakhir. Kemudian kita memiliki juga dampak pada bidang ekonomi. Dengan cara pembuatan yang sangat mudah, maka UMKM lokal atau industri kecil dapat melakukan adopsi terhadap produk ini karena duplikasinya yang sangat mudah. Kemudian dapat juga menciptakan lapangan kerja baru dan dapat meningkatkan pendapatan UMKM kecil. Selanjutnya ada dampak pada bidang sosial, yang mana dengan penggunaan tanaman liar maka akan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan itu sendiri. Selanjutnya kami juga memiliki strategi untuk keberlanjutan dan pengembangan dalam inovasi kami. Strategi kami yaitu integrasi ke kurikulum dengan memasukkan cara pembuatan sabun batang ke dalam pelajaran prakarya atau kewirausahaan. Kemudian strategi kami yang selanjutnya adalah pelatihan berkelanjutan, yaitu melakukan pelatihan kepada guru maupun siswa agar pembuatan sabun batang ini tidak berhenti pada kami saja. Waktu habis. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan melalui presentasi kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada adik Alia dari SMA Negeri 3 Bombanan. Dipersilakan kepada Bapak Asis SPMP untuk memberikan tanggapan. Terima kasih. Anda Alia, penampilannya luar biasa, kelihatan sangat menguasai materinya. Tapi di sini mungkin saya perlu mengomentari atau saya dikasih jelas dulu. Yang pertama dari redaksi kalimat judulnya, pembuatan sabun batang ekstrak tanaman lantana camaralin berbasis minyak sawit VCO. Ini kan ada dua tanaman yang berbeda. Satu tanaman utamanya, satu tumbuhan pengganggunya, gulmanya, begitu ya. Tanaman lantana ini gulmanya kelapa sawit. Iya. Iya. Jadi ada tanaman sawit, pengganggunya itu tanaman lantana ini, semacam semak-semak. Iya. Tapi di sini judulnya seperti itu. Ada sabun yang bahannya minyak sawit, ada juga tanaman lantana, tapi ada berbasis. Saya mau tahu ini yang mana sebenarnya tanaman bahan utamanya. Kalau memang PCO bahan utamanya, artinya tanaman lantana ini ada hanya bahan tambahan, tidak perlu masuk di judul. Ya. Kalau memang tanaman lantana yang jadi utama, ya mungkin PCO jadi bahan tambahan. Ya, jadi supaya kami tidak bingung, karena ini berbasis, artinya hanya sedikit lantana camara karena dia basisnya adalah kelapa sawit. Itu mungkin perlu dijelas. Ya, tapi kalau memang campuran janganlah pakai berbasis, artinya ada yang jadi utama. Itu mungkin saya nanti diberi penjelasan. Ya. Kemudian terkait karena banyak dijelaskan dengan tanaman lantana camara, sepengetahuan saya itu adalah gulma, tanaman pengganggu sawit. Mohon maaf, mohon dikoreksi kalau saya salah. Saya mungkin perlu dikasih informasi, kok tiba-tiba pakai tanaman ini, dapat informasi dari mana? Ya, apakah dari membaca atau kearifan lokal? Seperti tadi sabun yang peserta sebelumnya, dia katakan bahwa ini memang biasa dipakai sama masyarakat untuk mengobati. Ya, saya mungkin perlu dikasih informasi tentang ini, dari mana tiba-tiba pakai tanaman ini. Yang berikut terkait dengan aspek efisiensi untuk inovasi ini. Setahu kami, kalau buat VCO itu apalagi kelapa saja susah, apalagi kelapa sawit. Sawit itu susah sekali buat VCO. Bahkan pakai pabrik, kalau pakai manual susah sekali. Ya, mungkin dicacah dulu, digoreng, dicacah kecil-kecil, kemudian dipanaskan sampai jadi minyak. Menurut Alia, apakah ini efektif atau apakah ini efisien baik dari waktu, biaya, dan lain sebagainya? Itu saja mungkin dari saya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Dewan Juri. Yang pertama saya akan menjawab mengenai judul.
Sebelumnya mohon maaf apabila kami kurang memahami masalah kata-kata berbasis itu. Namun dalam penelitian ini yang memang kami ingin tonjolkan itu dari penggunaan ekstrak lantana camadhalin dan kemudian disaponifikasikan dengan minyak sawit dari VCO, karena minyak sawit ini merupakan salah satu sumber daya lokal Sulawesi Tenggara, Pak. Seperti itu. Kemudian yang kedua, mulai dari kenapa kami melakukan penelitian ini, dari mana kami berpikir untuk kemudian kami jadikan tanaman lantana ini sebagai bahan penelitian, karena tanaman lantana ini banyak sekali tumbuh di Bombana, Pak, dan sering sekali kami lihat tidak diapa-apakan. Jadi kami penasaran apakah ada memang kegunaannya dari tanaman ini, makanya kami mencari jurnal-jurnal yang ada seperti yang saya tampilkan tadi. Maka dari itu kami mencoba buat sabun batang, karena sebelumnya sudah ada sabun cair. Dari sini kami melakukan kebaruan dengan pembuatan sabun batang yang mana lebih mudah diduplikasi oleh masyarakat. Seperti itu, Pak. Kemudian masalah minyak yang kami gunakan di sini, minyak sawit itu minyak goreng yang biasa dijual-jual di toko-toko kecil, Pak. Iya, industri-industri kecil seperti itu, Pak. Iya, minyak sawit seperti itu ya. Kemudian juga VCO itu juga kami gunakan bekerja sama dengan salah satu perusahaan yang ada di Desa Laea, Kecamatan Poleng Selatan. Maka dari itu saya bilang tadi penggunaan minyak ini mendorong kami untuk bekerja sama dengan UMKM kecil di wilayah kami. Sekian, terima kasih, Pak. Oke, cukup, Pak. Oke, ya, mungkin cukup menjawab ya pertanyaan dari Bapak Dewan Juri. Kita lanjut dengan Bapak Dr. Andes Awan Yanuar PMSI untuk memberikan tanggapan. Iya, ada nanti judulnya diperbaiki, ya. Karena kalau kata-kata berbasis itu berarti semua dasarnya dari PCO tadi, ya. Ini kan lomba ini untuk pengembangan, ya, ke depan, ya, nggak usah khawatir deh. Terus aja lanjut, apalagi kamu tuh sendirian di sini seperti pasukan Kopassus. Ya, yang lainnya bertiga, ini sendirian, ini luar biasa. Apalagi penjelasannya, saya aja seperti kayak ndonggengin tadi sampai ngantuk loh. Ngantuknya bukan berarti ini, tapi malah semangat, ya. Yang saya mau perdalam nih, ya, keberlanjutan. Karena tadi penjelasannya luar biasa, ya. Ini diteruskan, ya. Jangan berhenti, ya. Kepala sekolahnya datang nggak sih atau guru? Tidak, Pak. Guru pembimbing saya di sana. Yang mana gurunya? Ya, Pak. Nah, dari tadi saya mau nanya dari peserta pertama sampai terakhir mau nanya gurunya tadi. Gurunya ada nggak gitu? Nah, ternyata ada, ya. Baik. Jadi gini, pertama dari judul, ya, diperbaiki nanti. Yang kedua terkait dengan keberlanjutan. Ini kalau dari hasil penelitian yang ada sebagai dasar, ya, ini sebenarnya pengembangannya kan luar biasa. Jadi yang saya tanyakan adalah ada nggak visi, ya? Ini kan harus visioner nih, ya. Kamu masih muda. Setelah penelitiannya mau ngapain, ya? Apakah adik mau jadi wira swasta atau hanya menjadi pekerja di pabrik, ya? Ini hasilnya adik ini luar biasa, ya. Karena memanfaatkan produk lokal, ya. Saya lihat Sulawesi Tenggara ini banyak sekali yang belum dikembangkan, kira-kira seperti itu. Saya waktu ke Merauke, ternyata di ujung sana tuh, timur sana di Merauke, belum pernah ya ke Merauke. Belum, Pak. Itu produksi tanaman padinya tuh luar biasa, ya. Setahun bisa 3 kali panen, ya. Itu semua itu pekerjaannya tuh dari SDM-nya dari lokal. Bayangkan petani dari teman-teman kita di Papua, di timur sana, itu mereka yang mengerjakan, ya. Saya pengen Sulawesi Tenggara ini dikembangkan, ya. Coba adik, saya pengen penjelasan mengenai visionernya, adik. Silakan. Ya, sebelum lanjut ke masalah kewirausahaan, Pak, karena penelitian ini sebenarnya sempat terkendala, Pak, karena kami sudah berdiskusi dengan orang-orang dari UHO, Universitas Haluoleo, terutama yang berada di lab MIPA.
belum bisa dilakukan pengujian zona hambat, Pak. Jadi sebenarnya awal dari kami melakukan penelitian ini kami ingin tahu apakah ada perbedaan antara tanah dengan Bombana dengan tanah orang lain, begitu Pak. Kan sebelumnya sudah ada jurnal membuat sabun cair dengan ekstrak ini, tapi kan berbeda wilayah Pak. Nah kami ingin tahu apakah tanaman lantana dari kami itu justru lebih bagus, justru lebih bisa mengalahkan zona hambat yang sudah pernah dibuat sebelumnya, tapi karena keterbatasan lab Pak. Maka dari itu kami ingin melanjutkan yang ini dulu, melanjutkan penelitian zona hambat dari sabun ini. Jadi kepada saat ini kami masih bergantung dengan jurnal-jurnal yang ada Pak. Sekian. Ini ada sebelah saya ada kadistik. Amin ya. Amin. Tadi kelemahannya adalah lab. Betul Bu? Iya. Ya. Jadi SMA 3 Bombana. kelemahannya ada di lab. Baik. Nanti Ada lab untuk ini uji menjadi skala pusat untuk pengujian Pak. daripada pengembangan Pengujian hasil mikrobiologi. penelitian ini. Gitu. Ini nanti ditangkap sama Brida. Ya, ditangkap. Hampir seluruh provinsi yang punya Brida itu punya lab. Ya, punya lab sampai ke pengembangan ke produk. Ya, UMKM yang ada di Sultra ini menjadi sentra untuk mengembangkan hasil produk-produk yang ada, khususnya sabun batangan tadi. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Oke, dilanjutkan kembali kepada Pak Amin. Dipersilakan. Cek. Ya, sebenarnya ini sudah diselesaikan semua sama beliau-beliau. Apa yang saya tanyakan, tapi semua sudah terjawab. Oke. Tadi kan ini saya lihat memang adiknya menguasai sekali materinya ya. Jago banget ya, powerful nih. Iya. Oke. Saya hanya ingin tahu saja satu aspek ya. Namanya kita berinovasi, apalagi terkait produk yang itu bersentuhan langsung ya, atau digunakan oleh masyarakat luas nantinya ya, apabila nanti produknya itu akan ditindaklanjuti. Nah, tentu banyak aspek-aspek yang harus diperhatikan ya. Saya ingin tanya dulu terkait apakah ini produknya sudah jadi, sudah ada? Sudah ada Pak. Sudah ada sebelumnya. Sudah ini tidak ya? Apa namanya itu ya? Uji klinis atau apa namanya ya? Iya, uji mikrobiologi. Nah, sudah ada uji mikrobiologinya nggak sebelumnya dari produknya? Saya jawab Pak. Iya, itu aja sih. Oke baik, saya jawab Pak. Jadi masalah pengujian kami merujuk pada uji SN nih Pak, yang ada pada nomor 3532 tahun 2016 Pak. Nah pengujian itu mencakup 4 pengujian, dan yang kami sudah lakukan yang pertama itu uji fisik dan kimia. Yang kami lakukan itu uji pH. Menurut SNI uji pH pada sabun yang tepat itu antara 9 sampai 11, dan pH sabun kami ini 11. Namun itu masih didiamkan beberapa minggu lagi Pak. Kemudian uji yang kedua kami sudah mencoba sebenarnya ini harus dilakukan oleh profesional. Jadi kami melakukan pengujian berdasarkan ketersediaan lab kami saja, yaitu uji organoleptis, mulai dari warna, tekstur, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada uji stabilitas, apakah sabun ini stabil pada suhu tertentu atau tidak. Dan yang keempat adalah uji keamanan Pak, apakah sabun ini aman dipakai ketika kena kulit. Dan kami sudah melakukan uji pemakaian ini pada warga sekitar sekolah kami, dan alhamdulillahnya tidak ada yang terkena iritasi akibat penggunaan sabun ini Pak. Luar biasa. Ini kalau saya gubernur Sultra, saya ambil nih. Iya, Sudah jadi sangat lengkap. iya, iya, nggak usah tes. Sudah bisa buat skripsi. Banyak nih tadi yang paparan bagus-bagus, ya. Ini nanti rekamannya kasih Pak Gubernur tuh, ya. Nah, biar beliau yang milih. Nanti saya rekomendasikan tuh, ya. Nanti ketemu Pak Sekda. Ya, silakan Pak Ketua. Oke. Itu mungkin prototipe atau produknya ya bisa diperlihatkan kepada Dewan Juri dalam bentuk sabun batang berasal dari ekstrak lantana camara. Sebelumnya Pak, ini kami bungkus menggunakan kertas karena menurut kami kertas itu ramah lingkungan Pak, lebih mudah terurai.
Jadi, iya. Jadi kami bungkus kecil-kecil supaya mudah dibawa kemana-mana, Pak. Untuk anak sekolah mungkin di WC tidak ada sabun, Pak. Jadi Luar biasa inovasinya ya. Dari SMA 3 Bulan. Kalau ditaruh sembarangan dimakan. Nanti dikira kue. Oh, ya. Oke. Mungkin cukup ya, Pak? Oke. Baik, kita berikan aplaus kepada SMA 3 Bulan. Terima kasih atas presentasi dan pemaparannya. Disilahkan untuk kembali ke tempat.